Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat melakukan standarisasi suatu larutan. 2. Mahasiswa dapat melakukan penetapan vitamin C untuk bahan tertentu dengan metode titrasi iodometri. Standarisasi larutan adalah proses menentukan konsentrasi sebenarnya dari suatu larutan standar sekunder, di mana konsentrasi larutan standar sekunder masih dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Zat yang dipilih sebagai standar primer harus memenuhi persyaratan untuk analisa titrimetri volumetrik, yaitu harus mudah didapat dalam bentuk murni atau dalam keadaan kemurnian yang diketahui dengan harga wajar. Zat itu harus tetap, harus mudah dikeringkan dan tidak terlalu hidroskopis. Mempunyai bobot ekuivalen tinggi agar dapat mengurangi konsekuensi kesalahan saat penimbangan. Titrasi iodometri adalah titrasi yang menggunakan ion iodida sebagai agen pereduksi. Hanya sedikit saja substansi yang cukup kuat sebagai unsur reduksi untuk dititrasi langsung dengan iodin. Namun, banyak agen pengoksidasi yang cukup kuat untuk bereaksi dengan ion iodida. Karena banyak agen pengoksidasi memerlukan suatu larutan asam untuk bereaksi, maka natrium tiosulfat biasanya dipergunakan sebagai titrannya. Alat-alat yang digunakan: gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, pengaduk magnet, Erlenmeyer, spatula, buret, statif, alu dan lumpang, bulb, corong, pipet volume, dan pipet tetes. Bahan-bahan yang digunakan: vitasimin, larutan dikromat, larutan iod 0,1 normal, larutan NaS2O3 0,1 normal, larutan HCl 4 normal, Ki 20%, dan indikator kanji. Menimbang 0,5 gram K2Cr2O7 dalam gelas kimia 50 ml. Melarutkan dan memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dihimpitkan hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan. Dipipet 25 ml larutan dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Ditambahkan 10 ml larutan Ki 20% dan 25 ml HCl 4 normal. Menitrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 normal hingga berwarna kuning muda. Membubuhi larutan dengan indikator kanji, kemudian menitrasi lagi dengan natrium tiosulfat 0,1 normal hingga berubah warna menjadi warna hijau. Memipet 25 ml larutan natrium tiosulfat ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian membubuhi dengan indikator kanji. Menitrasi dengan larutan iod 0,1 normal hingga terjadi perubahan warna menjadi biru. Menimbang 1,2 gram asam askorbat dalam gelas kimia 50 ml. Melarutkan dan memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Himpitkan hingga tanda batas, kemudian dihomogenkan.
PET 25 ml larutan, kemudian bubuhi dengan indikator kanji. Lalu, titrasi dengan iod 0,1 normal sampai terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Berikut data-data yang diperoleh dari hasil praktikum yang dilakukan. Rumus untuk menghitung kadar vitamin C yaitu sebagai berikut. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksi dan mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraselular. Vitamin C merupakan golongan senyawa organik sebagai pelengkap makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Vitamin C di alam yaitu bentuk teroksidasi asam askorbat dan tereduksi asam dehidroaskorbat. Keduanya memiliki kearifan sebagai vitamin C. Beberapa karakteristiknya antara lain sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Meskipun jeruk dikenal sebagai buah penghasil vitamin C terbanyak, sebenarnya salah besar. Karena lemon memiliki kandungan vitamin C lebih banyak 47% daripada jeruk. Standar jumlah yang dibutuhkan tubuh sudah dibuat oleh USA Academy of Sciences. Jumlah kebutuhan vitamin ini berbeda-beda menurut umur dan jenis kelaminnya. Kebutuhan harian vitamin C bagi orang dewasa adalah sekitar 60 mg. Untuk wanita hamil 95 mg, anak-anak 45 mg, dan bayi 35 mg. Namun, karena banyaknya polusi di lingkungan antara lain oleh adanya asap-asap kendaraan bermotor dan asap rokok, dan juga pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, maka penggunaan vitamin C perlu ditingkatkan agar imun tubuh lebih terjaga. Berdasarkan praktek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan natrium tiosulfat dapat distandarkan dengan larutan primer kalium dikromat, dan larutan iod dapat distandarkan dengan larutan natrium tiosulfat yang telah distandarkan sebelumnya. Kadar vitamin C dalam sampel dapat ditentukan dengan metode iodometri.